Lalu dia buang parliamentary threshold. Dia kasih batasan bahwa jaksa agung tidak boleh dari partai politik. Iya. Keren kan? Terus Nah, dia untuk dissenting opinion keputusan yang 90 itu ya kan? 90, tapi kan pada waktu itu belum ketua dia. Oh iya, oke. Nah, Tapi kan dia- artinya Ya cikal jejaknya bekalnya, ya. jejaknya Jejaknya ada. kan udah bagus nih. Memang benar. tinggal terakhir Iya, tiba-tiba nah ketika dia mau move forward, ya kan? Enggak. Istana bilang cukup. Iya. Anda sana sampai situ aja. Kalau sudah sampai sini, itu wilayah kami. Sekarang coba, kalau kita lihat, kan minoritas Prabowo. Kalau 1 dan 3 itu kompak, itu kan minoritas mereka. Tapi apakah parlemen. sekarang akan begitu? Enggak. Nasdem udah melipir, ya kan? Iya. PKB melipir. iya. Welcome to Tactics, Talking Policy and Politics bersama saya Didi dan Iyo. kali ini kita kedatangan tamu spesial yang biasanya punya kanal sendiri, beropini sendiri di kanal pribadinya. Tapi kali ini kita culik nih untuk di program Tactics di 2045 TV. Siapa lagi kalau bukan Bang Refli Harun. Oke, kalau diculik itu Iya. datangnya bareng. Ini saya datang duluan nggak diculik artinya. Apa kabar Bang? Baik deh, Kayaknya ya. lagi agak flu ya. Ya, saya udah lama nggak ketemu beliau ini. Dede, ya. Didi Bang. Oh Didi ya, Tuh kan kan DE, jadi Didi. DE. Oh Didi. DE, oh Abang jadinya dulu Didi. angkatannya nggak nonton film Didi Meko and Hunter ya? Enggak, karena saya Nontonnya Bonanza. masih lidah Indonesia, jadi Dede. Didi. Oke Didi. Gimana Bang, kemarin aku lihat orasi tuh di MK terakhir. Kalau orasi terus saya. Orasi terus ya? Ya, orasi terus ya kan. Kenapa? Alasannya sederhana. Ya. Kasihan sama anak-anak yang sudah mau berpanas-panas di jalan. Iya, setuju. Menyampaikan support, opini. Iya. Lalu kita tinggalkan kan. Iya, Makanya iya. walaupun habis sidang pun dalam kondisi kayak begini saya tetap datang ke Iya. mereka. Gitu. Semua tuh tim hukum 01. Enggak, saya aja. Waduh. Kan ada yang tugasnya begitu paslon bergerak, dia bergerak juga ya kan. Kalau kita kan paslon bergerak, kita cuek. Kita ke masyarakat aja. Gitu. Iya. Gitu. Bang Refli, kan kita semua tahu ya, Abang kan dulu pendukung Pak Jokowi ya. Iya. Oh itu pendukung kan udah tiba cuma 3 tahun awal kan? Oh, abis itu udah enggak lagi? Enggak lagi. Oh, oke. Lah bukannya Didi tahu? Aku nggak Oh, tahu. saya aku dikeluarkan taunya Abang di grup WA gara-gara ngeritik Jokowi. Langsung dikeluarkan di grup WA. Setelah itu saya nggak tahu lagi perkembangan. Iya. Saya dikeluarkan di grup WA itu sejak 2017. Oh, di WAG Jokowi banget Oh itu ya? iya, semuanya Yang lah. sangat terkenal oh, itu. ya udah deh. Pokoknya dicoret-coret tuh. Iya. Sama almarhum ya, Dedi ya. Iya. Oh, dia yang coret-coret. Karena pada waktu itu saya mengatakan, saya menulis di Kompas, judulnya adalah Memimpin Penegakan Hukum. Iya. Wah, pencinta Jokowi pasti marah semua. Saya mengatakan Jokowi ini pada waktu itu at that time ya kan, ibarat mengambil 3 mata pelajaran, ekonomi, politik dan hukum. Ekonomi dia passionable ya kan, passionnya di sana, terutama mata kuliah infrastruktur, luluslah dengan nilai A. Yang kedua konsolidasi politik, walaupun pengetahuan tidak tinggi, tapi dia berhasil mata kuliah politik terutama yang konsolidasi politik. Karena pada waktu itu walaupun dia didukung oleh minoritas parlemen, pernah sempat pecah, 2016 sudah consolidated. Iya. Semua sudah mendukung dia semua. Tiba-tiba pada penegakan hukum, law enforcement, saya mengatakan dia nggak punya passion, gagal. Dan saya katakan dia tidak hanya unable, tapi juga unwilling. Tidak hanya tidak mampu, tapi juga tidak mau. Iya. Kalau orang tidak mampu bisa diajari kan. Betul. Tapi kalau udah tidak mau berat kita. Oke. Nah, dalam mata kuliah pemberantasan korupsi gagal total. Saya katakan 2017 ketika indeks persepsi kita naik. Bayangkan, ternyata benar kan ramalan saya. Warisan SBY 34 indeks persepsi korupsi. Which is berarti negara kita masih negara korup kan. Naik oleh rezim Jokowi sampai 40. Turun 38, 37, sempat naik lagi, rebound sedikit,
blek 34 dan 2 tahun terakhir ini stagnan 34. SBY menaikkan dari 20 ke 34. Berapa poin dinaikkan? 14. 14 poin ya. Jokowi 0. Dari 34 ke 34. Balik lagi ya. Berarti menurut Bang Refli penegakan hukum di era Pak Jokowi itu buruk sekali ya? Iyalah. Iya, iya, iya. Buruk berkali-kali bukan sekali. Oke. Itu kan Iya, iya. tidak terjadi penegakan hukum. Malah yang sekarang dengan posisi terakhir Iya. merubuhkan Ya. hukum nggak menurut Bang Refli? Ya, itu sudah memporak-porandakan. Saya selalu mengatakan begini ya. Saya berusaha objektif untuk melihat kelebihan dan kekurangan pemerintahan Jokowi. Tapi untuk 4 hal ini saya katakan gagal. 1, sudah saya sebutkan tadi pemberantasan korupsi. Kedua, demokrasi. Ketiga, HAM. Keempat, konstitusi. Itu gagal. Kenapa saya menilai ini gagal? Karena itu bidang saya. Kalau bidang yang lain, saya tidak tahu. Tapi kalau kita bidang ekonomi, bagaimana Anda mengatakan yang namanya kewajiban pemerintah itu sudah setara dengan PDB kita, 20.000 triliun, 8.000 triliun utang negara, utang pemerintah, kemudian 5.000, 6.000 utang BUMN, lalu ada kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan, misalnya pensiun, asuransi dan lain sebagainya. Nah itu udah setara. Itu kan udah nggak sehat ekonomi. Padahal yang sehat itu kan cuma 40% dari PDB kewajiban pemerintah itu. Karena itu saya katakan bidang apa yang kita berhasil? Bidang ekonomi enggak, politik enggak, kemudian bidang hukum tidak. Itu bidang yang besarnya. Tapi pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi kan lumayan lah Bang. Menurut kita pendapat tidak publik boleh ya? deny itu. Iya. Jangan malu-malu, Dek Didi. Dia sebagai pendukung Jokowi yang agak lamaan, agak malu-malu. Agak lama. Sebagai mantan komisaris Jasa Marga dulu. iya, Bang, ya? pembangunan tol nih Iya. cukup banyak nih kan. Iya. Jadi saya soal pembangunan infrastruktur itu kan kita tidak boleh deny. Tapi begini, kalau membangun itu kan pakai prioritas. Prioritas kita itu apa? Apakah sekedar infrastruktur? Apakah bahwa pembangunan itu untuk rakyat kan? Saya kalau self kritik misalnya pembangunan jalan tol di mana saya pernah jadi komisaris selama 3,5 tahun ya, komisaris utama. Wah, luar biasa kan? Diglorifikasi. Tapi kan ada juga Untung dampak. semua nggak tuh jalan tol yang dibangun? Maksudnya Begini. jalur gemuk apa enggak? Begini, menghitung itu tidak fair. Karena yang namanya jalan tol itu long term investment memang. Tapi memang ada yang sudah tidak masuk akal. Seperti Sumatera misalnya, itu udah nggak masuk akal sebenarnya. Kenapa tidak bangun jalur kereta misalnya? Lebih murah juga secara lebih murah, logistik ya, lebih ngangkut. masif ya kan? Iya, lebih banyak Dan kan. memang sudah ada relnya kan, tinggal dilanjutkan aja rel Jakarta Palembang misalnya kalau dibangunnya baru sebegitu. Jakarta Jawa juga. Tapi yang menjadi masalah lagi adalah kan itu kan meminggirkan orang-orang dari akses ekonomi. Dulu kalau kita jalan pulang kampung kita bisa mampir di resto apa ya Iya, kan, yang tempat-tempat Di Kelok tradisional. 9 Iya. mampir. Kan? Kalau sekarang nggak bisa begitu kan, langsung aja mau berhenti ya berhenti di rest area. Rest area rest punya area. siapa? Punya penguasanya biasanya. Banyak lah persoalan. Belum lagi orang yang punya tanah di sekitar kiri kanan atau kehilangan kampung dan lain sebagainya. Belum lagi misalnya infrastruktur yang mangkrak. Jadi akhirnya dan yang paling bahaya itu adalah infrastruktur itu dibangun dengan utang. Nah utang luar negerinya itu, terutama luar negeri, itu kan begitu dia jatuh tempo membuat ekonomi panas melulu. Dolar sekarang gila-gilaan walaupun banyak faktornya ya. Gitu. Kalau Didi banyak dolar nggak ada masalah ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia Bang income Refli. dolar, pengeluaran rupiah. Iya. Amin. Itu keren namanya. Abang, Ya. kita masuk ke kemarin ya, Iya. perselisihan Iya. hasil pemilu. Oke. Abang kan salah satu kuasa hukum paslon 1, Oke. Mas Anies dan Caimin. Oke. Dan kita melihat abang juga sangat vokal gitu ya, Oke. mewacanakan hal-hal yang bisa mencerdaskan publik ya, memberikan pencerahan kepada publik. Hasilnya ternyata sudah diprediksi ya bang, seperti ini. Saya kan mengatakan hanya 4 kondisi ini yang membuat permohonan kita bisa dikabulkan. 1, imparsialitas. 2, hati nurani hakim.
3, keyakinan hakim. 4, the last but not least, keberanian. Jadi Kalau part-partnya nggak ada. Mungkin ada ya di awal, imparsialitas ada di awal bagi beberapa hakim, karena saya tahu hakim, saya bisa hitung satu-satu tuh hakim itu bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian hati nurani, saya yakin mereka semua punya hati nurani, tapi diikuti atau tidak, makanya ditambahkan predikatnya hati nurani yang jujur diungkapkan kan. Yeah. Kemudian keyakinan pasti ada, tapi terakhir ini bisa membuat orang melipir. Iya. Dan itu terbukti. Harusnya menang kita. Harusnya 4 sama Iya. skornya. In case 4 sama, di mana ada suara ketua menang. Ketuanya itu kan dulu menolak di 90. 90 kan Ya, dia menolak. dissenting opinion dia. Dissenting opinion, oke. Ya. Tiba-tiba sekarang belok tuh, Bang. Ya, makanya analisis saya dan teman-teman mengatakan konstelasi di MK itu 3-3 dulu. 3 yang pro Gibran, 3 yang menolak Gibran. Yang pro Gibran nggak bisa kita goyang lagi nih hakim, Guntur Hamzah. Jadi dia backgroundnya hakim atau dia guru dari besar parpol? di Unhas. Unhas? Ya. Abang dari Unhas kan? Bukan dong, bukan. saya dari UGM dong. Oh iya, oke. Yang kedua, Daniel Yusmik, hakim dari Atmajaya Jakarta. Sana juga. Yang ketiga, Eni Nurbaningsih, hakim dari UGM. Jangan lupa, UGM ada di istana. Pak D sama Pratikno. Kita perkirakan ini tetap 3 ini. Lalu 3 yang akan mengabulkan, kita prediksi the top priority Saldi Isra dari Andalas Padang. The second priority Arif Hidayat. Yang frankly Paling speaking senior ya. paling senior, tapi secara ideologis lebih dekat ke 03, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah Soehartoyo. Dia tidak ideologis, tetapi sangat berkepentingan untuk menaikkan pamor MK, dan 2 dari 9 hakim yang ingin mengabulkan atau menghapuskan presidensial threshold. Makanya saya puji-puji. Terobosan baru lah ya, itu ya. saya puji-puji. Dan dia memang berkepentingan, apalagi ini duit tunggal. Yang namanya Soehartoyo dan Saldi ini satu paket dalam pemikiran, dalam gerak langkah dan lain sebagainya. 3 orang udah di tangan dong. Kita berpikir siapa orang keempat ini. Dari hakim yang ada, saya coba buang ke kantong sampah Guntur Hamzah. Tidak mungkin berubah ini orang. Prioritas kedua yang tidak mungkin berubah, Daniel Yusmik. Eni Nurbaningsih, dia dekat pemikiran dengan Saldi Isra, komunikasi kelihatan lancar, apalagi Saldi juga ngambil S3-nya di UGM dan lain sebagainya, tapi ada handicap istana. Oke. Arsul Sani? Nah, sebentar dulu. Oh, benar. Karena, tapi saya menganggap Eni bisa goyang. Iya. Nah, 2 ini hakim kemarin sore. Arsul Sani, hakim yang baru diangkat Januari 2024. Ridwan Mansur, hakim Desember 2023. Tapi Arsul Sani kan P3. Politikus. Iya. 03. Harusnya dia punya kepentingan Ya, itu ya. tapi jangan lupa P3 udah melipir ke istana. Nggak lolos. Setelah selesai. Nggak lolos. Setelah tidak lolos, ketuanya melipir ke istana. Iya. Walaupun Arsul Sani sama ketua yang sekarang kelihatannya tidak sejalan, terbukti dia dicopot dari sekjennya, tapi mungkin ada angin lain yang lebih determinan ketimbang preferensi politik kan. Ridwan Mansur, apa yang bisa kita harapkan dari hakim-hakim Mahkamah Agung yang barangkali kalau dikorek-korek masalahnya banyak. And, belakangan kita tahu bahwa Soehartoyo pun ada kasus BLB dan lain sebagainya. Nah, saya menganggap bahwa kalau ada angin kekuasaan yang bermain, mereka hanya memastikan bahwa jangan sampai dimenangkan. Nah, untuk kunci tidak dimenangkan, marking 1 orang. Iya. Yaitu Soehartoyo. Karena kalau Soehartoyo di marking, Yang lain maka bukan yang lain ikut, maka membutuhkan 5 orang hakim untuk menang. Oh, oke. Betul. Karena suara ketua double ya? Double kalau in case 4-4. Oke. Jadi kalau misalnya ketua di kelompok sesatu, ya untuk mengalahkan ketua harus 5 di sini. Iya. Nah, 5 itu jauh lebih berat. Iya. Nah, karena itu on the paper
ya pasti menang. Nah, itu kalau kita bicara mengenai Konstelasi awal. ya game-game yang biasa. Tapi kalau gamenya memang at all cost tidak boleh dikabulkan, susah kita ngomongnya. Harusnya kan kalau pakai prediksi awal dari MK90 itu, Ya, harusnya kita ketambahan 1 orang nih kan, ya. dari Hakim Eni. Ya, begitu Eni pindah dan berani pada hari Kartini, ya kan? Eni berani pada hari Kartini, ya kan? Keren banget tuh. Ya, kan 21 April waktu Iya, itu iya, kan. iya. Satu-satunya hakim perempuan. ya. Satunya hakim perempuan. Seharusnya kan konstelasinya 4-4. Ya. Iya. Pada saat itulah saya Bisa kira, 5-4 jadinya karena kan ya, ketua. 4-4 dan ketua di situ. Disitulah menurut saya ketika ada tanda-tanda Eni nyebrang langsung dia marking luar biasa. Atau mungkin markingnya dari awal karena 2 suara dia potensi. Ya, ya, ya. Jadi orang fokusnya kepada Hakim Soehartoyo nih. Kenapa last minute belok? Kita tidak tahu last minute atau last tidak minute. Dari awal ya. Last hours atau last day ya kan? Di PHP dulu dengan progresivitas sebelumnya tidak meloloskan threshold untuk parlemen gitu ya. Jadi itu sih bukan PHP menurut saya. Itu memang niat dia untuk mengangkat kembali citra MK. Makanya dia bilang waktu acara Q&A di Metro TV, dia bilang saya ingin dikenang sebagai hakim yang baik. Sudah gagal. Sudah gagal. Iya, pasti. Nah, wujudnya adalah dia buang itu Undang-Undang 1 1946 yang memenjarakan banyak aktivis karena hanya berbeda pendapat, ya kan? Undang-Undang tentang peraturan pidana, semua kena undang-undang itu. Lalu dia buang parliamentary threshold. Dia kasih batasan bahwa jaksa agung tidak boleh dari partai politik. Iya. Keren kan? Terus Nah, dia untuk dissenting opinion keputusan yang 90 itu ya kan? 90, tapi kan pada waktu itu belum ketua dia. Oh iya, oke. Nah, Tapi kan dia- artinya Ya, cikal jejaknya bekalnya, ya. Jejaknya ada. kan udah bagus iya. nih. Memang benar. tinggal terakhir Iya, tiba-tiba nah, ketika dia mau move forward, ya kan? Enggak. Istana bilang cukup. Iya. Anda sana sampai situ aja. Kalau sudah sampai sini, itu wilayah kami. Mungkin ini, Bang, ada sesuatu yang Ini logic thinking ya, Betul, logic betul. thinking. Bukan Apakah saya ada informasi. BLBI itu tadi yang membuat dia jadi ini. Let's dalam. say Anda tidak punya masalah sama sekali. Kalau diancam gimana? Satu, udah mau pensiun juga kan? Iya. kalau- Pensiunnya kapan, Bang? Eh, 2-3 tahun lagi. dia usianya berapa ya? 60-an. Masih lama kok. Masih lama. Iya, karena 70 tahun atau 15 tahun kan. 15 tahun belum dia. Kalau 70 tahun masih 2-3 tahun lagi. Masih lama. Nah, atau kalau Keselamatan ya. saya tahu loh keluarga Anda di mana, jalan di mana dan lain sebagainya. Iya, iya. Saya pengen tahan. Ini sekali lagi logic thinking ya, Iya, iya, analisis kan. atau ada iming-iming yang lain. Nggak yakin saya. Dan Nggak marking yakin? Nggak. Kalau iming-iming uang nggak yakin saya. tapi kasus Untuk yang ketua. Yang ketua. Tapi kalau untuk yang lain, I don't know exactly. Karena gini, kita ini kan ketika bicara tentang logic thinking begini, tiba-tiba orang mengadukan kita, dianggap kita memfitnah. Iya, iya. Padahal kita sedang menganalisis perilaku pejabat publik. Iya, iya. Iya kan? jadi tadi Beda ancaman. lah. Perlakuan terhadap hakim ketua sama hakim yang biasa itu beda. Jadi Bang Refli tadi yang bisa membuat belok itu ancaman secara personal, Ya, pengkasusan, pidana, bisa juga. bisa. Kalau pengkasusan pidana kan udah ada nih. Ya, Potensinya nih. Tapi kan kalau kasus itu sendiri sebagai hakim, ya dia kan harus dia tahu ada nggak kuncinya. Tapi memang kan pemerintahan Presiden Jokowi ini kan selalu mengangkat orang-orang bermasalah agar bisa dikendalikan dengan mudah. Disandra kan. lah ya Iya. kira-kira. Oke. Jadi hakim-hakim yang diangkat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi itu ya bisa jadi banyak masalahnya sebelumnya. Sehingga ketika Sebagian yang dianggap bermasalah. Karena kan kita punya 3 hero nih kemarin ya. Saya tidak tahu ya. Kan belum dikeluarkan aja tabungan masalahnya kan. Kita nggak tahu. Iya. Karena saya duga bagi
kekuatan istana, yang paling penting dikabulkan, bukan berapa skornya. Dia nggak penting 8-0. 5-3 sudah cukup. Toh sama aja. Justru kalau 8-0 kelihatan betul. Gitu. Kalau ini kan kelihatan, wah ini tadinya yang orang mau marah, memaki-maki MK, ada harapan. Splitting, ya kan? Jadi mixed reaction, ada yang memuji, ada yang masih memaki, ya kan? Ada yang mencurigai. Nah, tapi paling tidak mix dia, tidak absolut bahwa MK betul-betul di Dan bawah. yang di marking ini pinter juga ya, yang kemarin-kemarin sudah jadi hero gitu ya, jadi harapan banyak orang. Nah kalau memang modelnya seperti itu Bang Refli, apakah justru kemudian gugatan ke MK ini jadi semacam jebakan Batman, menjadi alat legitimasi yang Pertanyaannya, do we have choice? Itu masalahnya. Ya, ya. Kalau kita nggak Emang punya harus pilihan, kita ini kan ya? Iya, pilihannya kan adalah kita cuma punya tiga gelanggang. Satu ke Mahkamah Konstitusi, walaupun 99% ditolak, tapi paling tidak kita berharap itu menjadi Pelajaran, forum. ya? Forum bukan pelajaran. Kalau pelajaran, bangsa ini nggak pernah mau belajar. Oke. Kan dari dulu begitu juga, Ya. ya kan? Dari 2004. Tapi menjadi forum. Jadi forum. Menjadi forum yang legitimate di mana semua media akan mengarahkan pandangan ke sana. Anda bikin demo besar-besaran, tiba-tiba media yang belongs to the government, belongs to the Nggak menyiarkan. nggak akan menyiarkan. Ya. Ya kan? Tapi ini kemarin disiarkan. Ya karena justru aneh bin ajaib kalau nggak disiarkan kan. Nah, saya udah bilang ini adalah panggung yang tidak mungkin didinai. Pasti akan disiarkan semua. Mata akan ke sana semuanya. Berhasil kan dari sisi tontonan kan. Ya. Yang kedua adalah diimbangi dengan aksi unjuk rasa jalanan Ya. agar ada tendangan. Unfortunately, pemerintahan Presiden Jokowi ini pinter. Dia kasih jarak yang jauh antara pendemo dengan istana negara dan MK. Sehingga tidak ada satu kesatuan dalam hal peliputan misalnya. Ya. Beda kalau misalnya TikToknya lebih enak kalau seandainya aksinya di depan MK, sidangnya di dalam. Tapi itu tidak pernah terjadi, kecuali Anda mau menembus barikade itu dan mereka ada nyawa yang melayang. Ini kita nggak tahu. Yang ketiga adalah hak angket. Oke. Angket ini pucuk-pucuk, maju mundur, maju mundur. Nggak jelas ya Bang ya. Nggak jelas. Karena itu nggak ada pilihan. Oke. Gitu. Makanya orang bilang maju ke MK tuh killing field. Iya, tapi pilihannya apa? Sebagai sebuah panggung atau forum. Kalau angket tidak, MK tidak, berarti tinggal jalanan. Jalanan ini tinggal tergantung berapa besar gelombang yang Anda bisa ciptakan. Sekarang orang udah tahu uang semua. Ya, that's the point kan. Kalau dulu barangkali orang datang dengan idealisme, tapi sekarang semua bisa dihadang di jalan-jalan untuk tidak datang ke satu titik. Gitu. Oke Bang, di timnya Mas Anies dan Caimin nih di paslon 01 ini diangkat nggak soal persoalan legitimasi pencalonan Gibran ya? Oh sangat. Iya, tapi maksudnya MK 90-nya itu. MK 90-nya itu kan sebenarnya kalau dihitung dari hakim yang pro dan Nolak. kontra, kemudian ada yang dissenting dan ada yang sebenarnya menerima usia Dengan 40 catatan. dengan catatan Gubernur. levelnya gubernur Ya. gitu. Artinya kan dari sisi skor kan sebenarnya tidak mencukupi kan untuk Gini. dikabulkan. Kita tidak mungkin mempermasalahkan itu lagi. Karena itu sudah menjadi produk putusan. Oh gitu. Itu persoalannya. Kalau kita mempermasalahkan itu, bukan lagi 99%, 100% saya hakul yakin akan ditolak. Tapi yang kita permasalahkan adalah penetapan Gibran oleh KPU yang kita pandang cacat hukum, bahkan melanggar konstitusi. Jadi pakai logikanya begini, pada waktu putusan itu dibacakan pada tanggal 16 Oktober, dibukalah pendaftaran pencapresan pada tanggal 19 Oktober, 3 hari kemudian. Pada tanggal 17, Yusril sebagai salah satu ketua partai pendukung paslon 02, ya, dan pada waktu itu belum ada cawapresnya mengatakan putusan MK itu kontroversial, dia bilang kan, problematik, penyelundupan hukum, dan masih membutuhkan perubahan peraturan KPU. Nggak mungkin, waktu tinggal berapa hari.
sementara DPR reses katanya. Karena itu kalau putusan itu tiba pada saya, ya saya mengatakan enggak deh, terima kasih. Ya kan? Kalau saya jadi Gibran, Ya. saya tidak akan mencalonkan diri. Iya, Gitu kan? gitu. Terima kasih daripada nanti dipersoalkan, kan begitu. Karena pada waktu itu dia punya kepentingan lain. Ya, calon yang lain. Ya, harapan pengen jadi cawapres juga. Cawapres juga. Karena udah ngurus itu. Iya kan, udah ngurus SKCK kan. SKCK. Dia, Erick Thohir, Iya, Erlangga iya. Hartarto. Oke. Nah, itu dia lakukan. Dan memang benar, prosedur itu tidak dipenuhi, yaitu ketika Gibran mendaftar PKPU 19 2023 belum diubah. Ya, masih pakai yang lama. Masih pakai yang lama. Ya pakai yang ini, belum Ya. diubah. Belum diubah. Sampai sekarang pun Ya belum kan? diubah. Sudah diubah sekarang. Dengan PKPU nomor 23. PKPU-nya udah. Tapi PKPU-nya udah. Sangkutan belakangan. undang-undangnya tapi Tapi- kan nggak ada cantolan enggak, undang-undangnya. keputusan MK. Tapi udah percantolannya. daftar dulu baru diubah. Iya. Oh, Nah, oke. mestinya tidak boleh. Nggak boleh ya. Tapi rupanya hakim MK tidak menerima argumen itu. Dan itu Karena ya mereka menganggap bahwa yang namanya tahapan pemilu, Jadwal. jadwal Tahapan pemilu. itu ketat. Sehingga ya disuruh daftar dulu perubahan belakangan karena memang dan ada bukti-bukti bahwa ada niat untuk mengubah itu dengan prosedur yang benar dan lain sebagainya. Nah, tapi saya ingin mengatakan begini sebenarnya ya. Yang namanya putusan itu bergantung kepada rapat permusyawaratan hakim dalam hal apakah ada dissenting opinion, ada split decision atau tidak. Kalau full, penuh, bulat, maka nggak ada soal. Tapi kalau tidak bulat, maka hakim yang mayoritas itulah yang akan menuliskan apa-apa yang akan mereka tuliskan sebagai sebuah putusan. Karena mereka menolak, ya tentu saja semua hal ya ditolak sama dia. Jadi tidak ada yang terbukti, tidak ada yang terbukti, tidak terbukti, semua tidak terbukti. Jadi kalau orang nggak paham begini, susah menjelaskannya, ya kan? Iya. Menjelaskan kepada Andi Malarangeng susah. Saya ribut di iNews misalnya, susah menjelaskannya. Sebaliknya, dissenter akan menuliskan apa-apa yang menguatkan untuk dikabulkan. Nah, dalam kasus Hakim Saldi, dia menganggap cukup alasan dalam kasus bansos dan pengerahan aparat. Ya. Hakim Eni begitu juga. Hakim Arief Hidayat lebih gila lagi, semua dalil terbukti katanya. Dibuktikan ya. Nah, karena itu kalau kita lihat semua tidak terbukti, ya ini kan karya 5 hakim ini. Iya. Tinggal hakim yang menolak. Makanya kata Pak Mahfud, Hakim Asrul malah karena waktunya hanya terbatas. 14 hari terbatas. ya jadi- tapi bukan sebenarnya begini. Nggak, seorang hakim bisa mengajukan argumentasi seperti itu nggak sih? Jadi, kayaknya kok dangkal banget gitu. Pertama bukan dia yang mengajukan itu, karena dia kebetulan membacakan bagian daripada itu. Sebenarnya itu argumentasi 5 hakim itu. Kebetulan saja dia sial Yang membacakan. baca. Tapi kalau ada argumen begitu itu sontoloyo namanya. Saya mengatakan. Kenapa sontoloyo? Yang namanya hak peradilan di MK ini kan speedy trial itu sudah kita tahu semua. 14 hari kerja. Karena itu Anda tidak boleh mengeluh hakim bahwa Kekurangan waktu. kurang waktu. Ya. Karena waktu itu Anda yang menentukannya. Exactly. Dan Menghukum waktunya ternyata acaranya. panjang. Waktunya panjang ternyata. Habis lebaran sebelum mulai ya tapi persidangan. 14 hari kerja ya. Betul, Jadi makanya. tetap 14 hari. Di Tapi luar untuk- hari kerja iya, sebenarnya dia banyak bisa waktu juga. untuk mendalami ya. Nah, sebenarnya tidak boleh begitu. Apalagi argumentasi yang lebih sontoloyo adalah pemohon tidak menyertakan saksi atau ahli ketika menolak dalil. MK ini baik sekali. Jadi gini, ada satu dalil yang tidak dijawab oleh termohon KPU, juga oleh pihak terkait, juga oleh Bawaslu, tiba-tiba dijawab sendiri oleh MK dan ditolak. Enak sekali kan? Jadi kita nggak capek-capek nolaknya. Ya, Hakim MK sendiri menolak. Salah satu argumennya adalah tidak menyertakan saksi dan ahli. Lah, dia sendiri batasi saksi dan ahlinya cuma 19 jumlahnya. Ini kan sontoloyo namanya. Nah, saya katakan kalau paradigma 5 hakim ini seumur hidup sampai hari kiamat tidak mungkin dikabulkan untuk sengketa pilpres. Karena mereka berpikir berpikir selalu mengaitkannya dengan
dampak pengaruhnya terhadap perolehan suara. Bagaimana kita bisa menjelaskan kausalitas sebab akibat kalau misalnya ada orang money politics? Oke? Bisa Kak menjelaskan? Kalau ada orang money politics, lalu suara dia akan sekian. Nggak bisa. Karena tidak ada alat Parameter ukurnya. untuk mengukur apakah dia memilih kita atau tidak. Kalau kita tahu berarti pemilunya tidak luber dan jurdil. Iya. Karena itu Hakim Saldi sudah memberikan proposal, yaitu cukuplah hakim diyakinkan terhadap adanya peristiwa. Nah dia yakin bansos itu ada dan memang dimaksudkan untuk menguntungkan. Ya. Sudah cukup. Periode waktunya juga pas gitu ya. Lalu uangnya juga ada automatic adjustment. Nah, cuma hakim lain membutakan mata. Pengerahan aparat. Kita udah tahu, tidak mungkin Anda menghadirkan so-called aparat keamanan baik sipil maupun militer Di persidangan. di persidangan. Nggak boleh, kan udah diminta waktu Iya. itu Kapolda. Iya kan? Tapi itu kan menjadi pengetahuan umum. Makanya hakim cukup diyakinkan dengan fenomena lain, misalnya Iya. pemberitaan kayak Media sosial ya. media sosial, ada telegram misalnya, atau melipir melalui orang lain, aparat desa yang diintimidasi dan lain Itu sebagainya. ada bukti video-videonya kok. Ibu-ibu yang Iya. lagi senam-senam dengan lagu Oke Gas. Oke Gas. Iya, Ya semua ditolak. KPPS itu ya. Jadi, Petugas KPPS. jadi itu satu modus. Modus lainnya adalah dia bilang begini, kalau misalnya belum dilaporkan kepada Bawaslu suatu fenomena itu, dia bilang ini tidak dilaporkan ke Bawaslu. Berarti pemohon melepaskan haknya untuk mencari keadilan, kan Sontoloyo. Ya. Begitu dilaporkan Bawaslu, dibilang Waktunya. bukan, sudah diproses Bawaslu dan Bawaslu menemukan tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran. Sudah dia ikutin aja. Loh, apa gunanya dia Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, sebagai pengawal konstitusi. Jadi makanya saya katakan ini susah kita melawan berhadapan dengan hakim kemarin sore. Ya kan? Kemarin sore, oke, mereka mungkin lebih senior dari kita. Tapi kan soal-soal seperti ini kan mereka kan baru. Atau Senior dari usianya aja. Dari awal mereka hakim yang memang tidak bisa. Sebelum permohonan ada, jangan-jangan udah nolak duluan. Ya Oke. tadi. Nah ini dengan kondisi seperti ini nih, Bang Refli. Ya. Kita masih punya apa ya? Dalam proses demokrasi, penegakan hukum ke depan dan konstitusi. Bagaimana nih kita ngelihat ini? Jadi kalau misalnya dengan alasan pengen melakukan perubahan dari dalam, yang kalah itu bergabung, itu Sontoloyo saya katakan. Iya, iya, iya. Ya kan? Jadi pilihan kita adalah berada di luar sistem, bangun civil society, bangun value, Untuk check bangun and balances iya, bangun peradaban politik yang jauh lebih bermartabat. Ini kan pemilu kita ini pemilu comberan semua, dari awal saya katakan begitu. Nggak ada orang yang nggak main duit. Dan mereka dengan bangga bercerita. Nyebar duit berapa, amplop berapa. Sama ada seorang anggota DPR terpilih kembali mengatakan di depan ketua Bawaslu, udahlah kita jangan munafik, semua kan pakai duit. Saya juga pakai duit. Sang ketua umum Bawaslu cengar-cengir aja. Kalau dia sadar, ini orang langsung dia tangkap. Dalam tanda kutip kasusnya. Kalau begitu Anda mengaku, kita proses. Integritasnya itu loh. Gitu. Nah, Orang-orang karena itu ini saya kira kurang. memang ini peradaban politik yang sangat buruk. Iya. Jadi kalau Anda bergabung dalam peradaban politik seperti ini, menurut saya Anda akan menambah dosa. Jadi lebih baik berada di luar. Jadi kalau tetap partai-partai politik pendukung mau ke dalam, ya sudahlah. Kan ada 3 layer kalau saya katakan. Layer paslon yang dia punya otonomi untuk mengatakan iya dan tidak. Layer partai politik karena sudah berupa kapal besar dan juga kepentingan-kepentingan orang di dalamnya termasuk kepentingan pemilik partainya. Kok ada pemilik partai? Pemilik partai iyalah. Kan? Nah, dia akan menimbang baik dan buruknya. Nah, layer ketiga adalah layer relawan yang relatif jauh lebih cair. Mungkin ada yang nanti yang cari cara melipir, ya kan? Atau dengan bangganya menggerakkan relawannya. Wah, kita nanti main lagi di tempat. Lah, dianggapnya permainan ini bukan soal yang ideologis idealis. Karena itu
harus ada orang yang mengatakan tidak kepada pemerintahan ini. Saya katakan Prabowo orang yang tidak punya alasan untuk membangun demokrasi. Why? Terutama demokrasi elektoral. Gak ada gunanya. Kalau dia mau the second term of office di 2029, gunakan lagi cara ini. Iya, ngapain saya bangun Iya. demokrasi elektoral? Karena berperkara di MK nanti Karena dia nggak bisa orang yang dibuktikan paham, gitu kan. Dia orang yang paham bahwa hanya dengan menggunakan instrumen kekuasaan lah kemenangan bisa bertahan. bisa diraih kembali. Oke. Berarti abuse of power itu halal. Ya lama-lama menjadi hal yang biasa. Iya. Dan bagi kita dengar hakim ditangkap, Iya. menteri ditangkap karena korupsi biasa aja, nggak ada yang nggak biasa. Kemudian Hakim Suhartoyo dianggap melipir, biasa semua. Walaupun cuma menjadi omon-omon di warung kopi aja kan, Iya. tidak menjadi sebuah kemarahan massa. Gitu. Nah gimana? Masih ada nggak harapan untuk perubahan itu? Karena tadi Nah kalau gitu, kondisinya. kalau gitu saya minta jangan putus asa kawan. Bang, ini kan proses MK kemarin itu banyak yang mengajukan amicus curiae kan. Ya. Nah itu apa nggak jadi pertimbangannya hakim ya? Di dalam putusan, hakim mengatakan setelah salah satunya membaca amicus curiae itu, yang jumlahnya 14 karena dikasih deadline sampai tanggal 16 April pukul 16. Dari puluhan Ini kan amicus sebelumnya curiae. nggak ada ya di perkara-perkara sengketa hasil pemilu tahun-tahun sebelumnya kan Dulu nggak ada ya? Todung Mulia Lubis di 2014 pernah membuat semacam amicus curiae, tapi pada waktu itu dia tidak mengatakan amicus curiae, tapi menyatakan diri sebagai pihak terkait, pihak ketiga yang intervensi, tapi tidak digubris sama hakim MK pada waktu itu. Nah, saya justru meragukan, jangan-jangan mereka cuma baca judulnya doang, Nggak karena dibaca ya kontennya. rapat permusyawaratan hakimnya itu dilakukan pada tanggal 17. Menurut dokumen putusan. Sehari sesudah batas akhir. Iya. Kapan Nggak sempat baca. Nggak Iya, baca. kapan bacanya? Sebanyak itu. Atau ini hakim sudah punya sikap semua. Ngapain Iya. lagi? Amicus curiae tidak ada Benar. pengaruh bagi mereka. Sudah punya sikap, tinggal dicari argumentasinya. Iya. Ya tadi put on the table yang menolak, put on the table yang mengabulkan. Selesai. Iya, iya. Nah, cuman kita tidak bisa meremehkan pihak yang mau mengabulkan. Iya. Karena mereka adalah pihak yang sebenarnya tidak punya insentif apa-apa untuk mengabulkan. Bahkan mereka bisa berhadapan dengan kekuasaan. Hakim Aswanto gara-gara mengabulkan Omnibus Law dipecat, digantikan. Ya kan? Yang punya insentif kan yang menolak. Ya, ya. Ya kan? Karena itu ya kita hargailah yang dissenting ini sebagai sebuah, menurut saya 4 itu terpenuhi, salah satunya keberanian. Iya, iya, iya. Gitu. Bang, tim kuasa hukumnya Paslon 1 sering ketemuan nggak sih dengan tim kuasa hukumnya Paslon 3 nih? Sebelum mengajukan ke MK? Saya pribadi, Hah? Diskusi gitu, nanti yang kita ajukan apa? saya pribadi nggak pernah ketemu. Oh, Tapi yang saya dengar cerita dari ketua tim kami Ari, kalau ketua tim sana kan senior, tim ini agak junior. Mereka pernah ketemu. Oh, pernah ya. Jadi gini, saya sendiri bukan orang yang working day, yang aktif tiap saat. Ya, Jadi, ya. Siapa saya- aja sih Bang tim kuasa hukum? Sebenarnya yang Paslon seniornya kan cuma saya, yang lebih senior dari saya Mas cuma Bambang. Bambang Wijayanto, kemudian Heru Widodo yang mungkin nggak kenal juga, atau Wakil Kamal. Ya udah, itu aja yang senior. Yang mungkin yang dikenal cuma saya sama Mas Tapi Dewi ada aja. Taufik Basari segala kayaknya. Taufik Basari itu mewakili Nasdem, tapi Nasdem. dia sebenarnya tidak masuk kuasa hukum. Anggota DPR kan nggak boleh. Oh oke ya masih jadi Nah. anggota DPR ya. Diperingatkan, hanya dia nggak muncul lagi. Oh baru sekali kelihatan Ya. datang ya. Karena dia tidak masuk di kuasa hukum. Iya 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 iya. Ya. Bang Refli, ini Ya. kan kalau dilihat panggung persidangan MK ini kan kemudian jadi sarana PR-ing. Iya. Ya, penguasa dan pihak pemenang bahwa itu tadi melegitimasi semua proses sudah dilakukan, Iya. ada amicus curiae dan sebagainya, menang 5-3 nggak masalah, pokoknya menang, mau Iya. ya kan? Nah, gimana cara kita membalik itu? Karena ini kan memang upaya yang bisa kita lakukan. Iya. Membangun narasinya ke depan apa nih yang harus terhadap Satu- hasil ini? Iya, satu narasi yang harus kita kembangkan adalah terbukti bahwa Jokowi memang cawe-cawe. Iya. Ya.
tetapi dianggap bukan melanggar hukum tapi melanggar etika. Kan begitu. Padahal kata mereka ya nggak bisa kami proses kalau cuma etika. Lagi-lagi saya pikir ini pemikiran yang sontoloyo, ya kan? Kenapa? Justru MK itu adalah sidang yang memparipurnakan persoalan yang ada di bawah, ya kan? Jadi pemparipurnaannya adalah dia, ya, kita tahu di bawah itu pasti ada residunya, ya kan? Saya tanya, kalau Jokowi cawe-cawe bisa disidangkan di mana? Di Bawaslu. Oke, putusan Bawaslu apa? Jokowi. Tidak terbukti. Bukan, Jokowi jangan lagi cawe-cawe, kan paling begitu doang kan? Nggak mungkin dia penjarakan. Iya kan? Jokowi jangan lagi cawe-cawe. Selesai nggak dengan itu? Bagaimana bansos yang sudah dibagikan dampaknya? Karena itu pasti ada residu di Mahkamah Konstitusi. Demikian juga soal etika dan lain sebagainya. 5 kali hakim ketua KPU di DKPP kan, jangankan dipecat, di demosi saja tidak. Kan berarti udah dipegang. Ketua KPU nih. Ketua KPU, bahkan ada yang terakhir melanggar lagi, ada lagi, asusila lagi. Ya mungkin dipecat sekarang. Karena udah selesai. Udah selesai. Karena kepentingannya. Atau tetap dipertahankan kalau dia nyanyi-nyanyi nanti. Tapi apa berani dia nyanyi-nyanyi? Ya kan? Nah, karena itu menurut saya tidak mungkin tidak, kita tetap butuh the last resort di MK ini. Saya kasih contoh lagi. Orang bagi-bagi money politik, bagi-bagi duit. Gus Miftah dan lain sebagainya. Let's say Gus Miftah itu di penjara, dipidana, divonis. Kan yang divonis Gus Miftahnya. Duitnya kan nggak divonis. Peserta pemilunya juga tetap jalan terus. Iya, lalu duitnya udah menyebar kemana-mana. Apakah karena Gus Miftah divonis, maka duit itu tidak akan berpengaruh pada siapapun? Nggak mungkin. Karena itu dampaknya reasonable atau tidak dibawa ke MK. Benar Pak Hakim, Gus Miftahnya bagi-bagi duit, Gus Miftahnya sudah dihukum. Tapi kan dampak dari bagi-bagi duitnya kan kita membuat pemilu tidak jurdil. Gitu. Nah, kalau pendekatannya adalah pendekatan yang betul-betul hukum positif, untuk betul-betul sekedar meyakinkan, bukan sekedar ya, betul-betul yang diukur itu adalah adakah pelanggaran terhadap konstitusi, prinsip jujur dan adil, maka harus dicari sebuah fenomena yang betul-betul membuat pemilu ini tidak jurdil. Bansos salah satunya, keterlibatan aparat salah duanya. Anda tidak mungkin membuat pemilu yang jujur dan adil, pemilu demokratis, kalau Anda melakukan bansosisasi atau melakukan atau melibatkan aparat dan penggunaan fasilitas negara. Kan itu sudah hal yang dilarang. Cukup ada niat, ada perbuatan, nggak perlu diukur dampaknya. Sebetulnya hakim sudah bisa memutuskan. Ngapain hakim nggak perlu ada pembuktian ya? Menampilkan Hasan Nasbi dan Kodari untuk mengatakan bansos tidak ada pengaruhnya pada suara. Kalau begitu, kalau Hasan Nasbi sama Kodari dia kan tim ses ya. Itulah yang saya persoalkan. Kok jadi ahli gitu? Kok kalau dia saksi boleh, ya kan? Karena saksi itu siapa yang melihat, walaupun dia ini boleh. Tapi kalau ahli kan harus objektif, independen. Ahli survei. Itulah yang saya persoalkan. Ya nanti kami nilai. Ternyata cara berpikir dia dipakai. Makanya. Kalau mestinya kan cukup jadi referensi doang. Dan mengutip hasil survei Kompas, padahal di hasil survei Kompas itu disampaikan oleh mereka. Sebanyak 51 sekian juta terpengaruh oleh bansos. Jadi ketika dia mempresentasikan itu kan dia pasti mempresentasikan hal-hal yang menguatkan permohonan 02. Nah dalam hal ini hakim ya gimana kalau dasarnya Anda ingin berpihak imparsial ya susah. Anda mau ngomongin apa kepada hakim yang sudah punya sikap misalnya. Oke, jadi saya ulang lagi tadi dengan skor 5-3, 1 tadi terbukti Presiden Jokowi cawe-cawe. Dan itu melanggar, dan itu sekedar katanya melanggar etika. Nepotisme terbukti dong harusnya. Iya. Kedua, nepotisme pork barrel terbukti. Enggak, kita bicara yang di mananya, yang di dissentingnya atau di putusan yang
MK-nya. Enggak, dengan adanya 3 yang berpendapat. Oh, kalau 3 berbeda. itu semuanya terbukti. Semuanya terbukti berarti. Iya. Hakim Arief kan bilang semuanya terbukti. Pong Perel dianggap terbukti, kemudian Iya, Bangso cawe-cawe. terbukti, Nepotisme. kemudian Penggunaan aparat. penggunaan aparat terbukti, kemudian PJ kepala daerah terbukti, Cuman kalah suara aja. kalah suara. Tapi yang paling kita lihat putusan MK sendiri mengatakan Hakim Jokowi memang cawe-cawe, tapi bukan pelanggaran hukum, tapi pelanggaran Etik. etika. Diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti ya, pelanggaran Enggak etika. juga. Enggak juga. Di masa depan Jangan lagi. bukan gitu. begitu, Gimana? dibikin aturan yang bisa menjangkau ini. Jadi tidak kenapa etik, dia jadi tidak- positif, masuk hukum positif gitu. Iya, kenapa dia tidak lakukan MK? MK kan the guardian of the constitution, dia bisa mengatasi undang-undang. Kalaupun tidak ada undang-undangnya, MK bisa mengatakan bahwa ini tidak jujur dan tidak adil. Nah, dasar hakim-hakim Pelanggaran ini etik tidak bisa dipidana gitu maksudnya. bukan pelanggaran Gimana? etik tidak bisa menjadi sesuatu yang menjadi asbab untuk membatalkan pemilu. Oh, karena jadi karena marilah tidak ada kita- pelanggaran hukum yang dia marilah lakukan. kita melanggar etik kalau gitu. Karena etik tidak diukur. Iya, dalam hukum. karena yang dinilai hanyalah pelanggaran hukumnya. Ya. Alah, Gitu. Padahal Posisi MK Posisi harusnya MK memungkinkan bukan- itu. sekali lagi posisi MK itu bukan menilai ada tidaknya pelanggaran hukum, tapi pelanggaran konstitusi, terutama terhadap Jurdil, ya. azas pemilu yang luber dan jurdil. Jurdil, iya benar. Nah, kalau cawe-cawe ya sudah pasti tidak adil. Iya, jurdil. Kan logika yang sederhananya hakim aja nggak paham, Oke. atau pura-pura nggak paham, Ya. gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kita krisis bukan cuma krisis demokrasi, tapi krisis hakim nih sekarang ya. Oh, kalau krisis, Karena majority hakimnya kalau krisis hakim dari dulu sebenarnya. dari dulu ya. Saya berharap Soehartoyo keluar dari itu sama Saldi dan lain sebagainya. Bisa mengangkat Saya citra MK menganggap lagi bahwa ya. satu ukuran bahwa hakim konstitusi itu krisis adalah ketika dia menolak presidensial threshold untuk dihapuskan. Ini jelas ceto welo-welo, ini barang yang membuat yang namanya pilpres itu menjadi elitis Iya. dan hanya dikuasai segelintir orang. Ini perhelatan rakyat. Lah kok nggak dihapuskan yang namanya presidensial threshold? Iya. Coba seandainya kemarin, ya kan? Ini kan yang Misalnya- baru-baru parliamentary threshold aja yang dihapuskan ya. Iya, Udah presiden- digugat belum sih? Pak? Belum. Presidensial. Presidensial threshold Tidak berlaku surut. Sudah 30-an Oh. kali Iya, iya, iya. digugat, tapi belum dikabulkan. Nah, kalau digugat sekarang, nggak tahu dikabulkan apa enggak. Dikabulkan, nggak 4% lagi parliamentary threshold, tapi untuk pemilu yang akan datang. Ya. Karena bisa dicalonkan Ya, oleh itu Pak. parliamentary, tapi presidensial. Karena yang paling penting mereka presidensial. Benar. Iya. Karena kalau dengan presidensial threshold, kemarin nggak usah pusing-pusing bersafari ke sana, safari sini. Iya, betul. Satu partai bisa declare calonnya, selesai. Lebih banyak pilihan, lebih iya. bagus buat publik sebenarnya. Dan lebih besar, lebih banyak pengawasannya. Iya, iya, gitu. iya. Dan tidak terpecah masyarakat kita, tidak divided seperti sekarang. Alasannya kenapa, Bang? Nggak dikabulkan presidensial threshold-nya? Mau alasan formal atau alasan yang informal? Alasan di belakang layar. Dua-duanya dong. Dua-duanya. Yang di belakang layarnya itu kepentingan istana dan partai-partai yang berkuasa Iya, di parlemen. Karena kalau seandainya Bargaining pengawasan lah presidensial threshold itu dikabulkan, maka kursi itu tidak jadi mahal, Iya, iya. tidak jadi eksklusif lagi. tidak jadi cuan. Tapi kalau alasan formalnya apa, Bang? Ya, alasan formalnya salah Materi satunya gugatannya adalah kurang. bukan. Alasan formalnya bahwa presidensial threshold dibutuhkan untuk penguatan sistem pemerintahan presidensial. Sontoloyo juga Oh, sebenarnya. nggak masuk akal. Kemudian Penguatan partai politik. presiden itu membutuhkan penguatan di parlemen. Padahal nggak ada kaitannya antara Ada presidensial threshold dan penguatan di parlemen. Iya, benar. Kalau presiden itu menang, berbondong-bondong partai ikut sama yang menang. Namanya juga presidensial lah, kita bukan parlementer kan. Ya, ngapain kemudian harus dipatok dalam nominasinya? Iya, iya, iya. Iya. Iya kan? Sekarang coba, kalau kita lihat, kan minoritas Prabowo. Kalau 1 dan 3 itu kompak, itu kan minoritas mereka. Tapi apakah parlemen. sekarang akan begitu? Enggak. Nasdem udah melipir, ya kan? Iya. PKB melipir. iya. Karena kita Gitu. sistemnya presidensial, bukan Ya, parlementer. iya, tapi seharusnya argumen-argumen yang disebut itu nggak masuk akal semua. Gitu. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung karena ujung-ujungnya adalah
MK di marking lagi. Kalau ini MK-nya yang di marking bukan ketuanya untuk tidak mengabulkan presidensial threshold. Tapi ini mohon maaf dia sama Mas Yom. Saya maafkan. Iya. Karena beliau ini juga banyak juga dosanya. Coba sebutkan. Jadi ini kan semua partai ini sontoloyo semua. Semua partai di parlemen itu pro dengan presidensial threshold. Apalagi PDIP. Ini sorry to say. Karena PDIP mendapatkan 128 kursi pada waktu itu yang memungkinkan dia. Ini tahun berapa nih? 2019? 19. Iya. 2024. Enggak, maksudnya 2019, 2024 untuk Pilpres 2000. Yang secara independently bisa maju. Sendiri. Iya. Karena itu dia berkepentingan untuk mempertahankan. Tapi partai yang paling kecil sekalipun mempertahankan juga. Kepentingannya apa? Cuan. Iya. Karena Dibayar. yang namanya perahu nominasi jadi mahal. Iya, tiket ya. Kalau tiket mahal, ya hanya cukong yang bisa menjadi calon atau punya cukong. Akses ke sana. Iya. Akhirnya ya pemilu ini mahal. Ya. Kalau pemilu mahal, Oligarki yang atau maling uang negara untuk membiayainya. Ya. Gitu. Bang Refli, Iya. kayaknya kita kalau ngobrol sama ahli hukum tata negara selalu kurang waktu. Ya. Tapi Abang datang lagi ya ke sini ya. Insya Allah. Terima kasih Bang Refli atas opini-opininya yang sangat mendebarkan dan agak pinggir jurang. Dengan suasana suara nanti yang sudah lebih, ini kan kita bisa lebih tajam lagi ya. Yes. Ini sampai terengah-engah. Itu dia. Oke. Terima kasih pemirsa netizen yang budiman. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam. Salam.